Pak Indra Jaya sudah masuk. Halo. Pak Indra Jaya, Pak Indra Bayu. Halo, selamat malam semuanya, Mang Adun, Pak Asrin, Ulin, Bu Bill, Pak Hengki, Kemana aja Bu nih? Mona, Bu Yanto. Ya, lagi sibuk Bang. Gimana perkembangan Penetwork di luar sana? Oke. Iya, Eh, saya harapkan ya, ada oleh-oleh Alhamdulillah. lah dari Pak Indra Bayu ya buat yang di sini nih. Oke, siap. Oke, selamat malam semuanya. Ini saya, Malam. oke Bu. Saya dapat info kan kemarin itu Danantara kan sudah mengeluarkan apa itu sertifikat untuk bond Patriot untuk pengambilan dana 50 triliun dari pengusaha ekonomi swasta di Indonesia kan. Nah, itu 50 triliun itu untuk apa kan? Kita belum tahu juga, daripada kita ngutang lagi ke luar negeri ke IMF yang bunganya juga 6% per tahun. Kalau untuk bond Patriot itu cuma 2%. Nah, itu kemungkinannya bagus. Dan untuk yang 30 juta koin Pi itu kayaknya nggak mungkin terlaksana. Karena pemerintah saat ini dia memfokuskan untuk pembangunan infrastruktur yang masif di daerah Sumatera itu untuk persaingan terhadap Temasek dari Singapura itu. Nah, itu mungkin fokusnya ke sana. Dan untuk Pi, kemungkinan saat ini sudah diterima di pasar Eropa, terutama di Inggris. Jadi ada kemungkinan besar Pi nanti akan bisa mencapai pasar Eropa dengan cepat. Dan apalagi pemerintah Arab Saudi dan Arab sudah mau bekerja sama dengan proyek Pi ini. Dan apalagi sekarang Nesara Desara juga udah mengeluarkan statement, dia akan mengeluarkan satu mata uang Gold NG, Gold Nesara Gesara. Itu ditetapkan sebesar 1,8 juta US dollar. Nah, itu masih dipertanyakan juga. Belum ada kepastian. Kita tunggu aja kabar dari Trump nanti gimana. Mungkin Mang Adun dengar juga ceritanya itu. Oke, itu aja yang mungkin saya tahu, Mang Adun. Untuk mengklarifikasinya mungkin Mang Adun bisa nerusin. Oke, thanks. Makasih. Iya, oke. Terima kasih Indra Bayu. Indra Bayu dari mana? Saya dari Surabaya, Pak. Sama, saya Surabaya. Kopdar nih. Pak Hengki. Iya, Pak Hengki. Di mana, Pak? Dari Surabaya mana, Pak? Ini di Eskos ini PCM Pakuan City Mall. Oh, Pakuan City Mall. Oh, saya di ini dekat UPN. Oh, veteran. Kayu. Iya. Oh, Gunung Anyar. Gunung Anyar, betul. Oke, sama ya. Surabaya. Iya, kapan-kapan kita nongkrong, Pak. Oh iya. Siap. Siap. Loh ini sudah ikut telegramnya VIP Global ya, Pak Indra? VIP Global belum, Pak. Belum. Oh. Cuman saya dengar tadi sempat ngikutin ini pembicaraannya P Queen di Twitter. Mereka lagi ini kayaknya ngumpulin dana dari Dogecoin untuk pembelian besar-besaran koin Pi. Itu aja sih. Bitcoin itu di negara mana ya, Pak Indra? Apa Cina masih? Bitcoin itu Amerika, US. Oh Dia iya. ada di US, terus ada satu lagi V itu dan dia bilang mereka dari komunitinya Swedia membeli Doge
gede-gedean untuk nanti dikumpulkan untuk pembelian pi secara gede-gedean juga. Itu aja sih Mas. Anu Bang Adun. Oke. Itu nyambung sih ya dengan obrolan saya kemarin tuh dengan Pak Adi Jambi gitu loh. Jadi di menu buy itu sudah dibatasi. Itu loh. Ada Pak Hengki juga di sini yang menyimak terus ya. Itu bahwasanya maksimalnya itu pembelian hanya berapa? 100.000 ya Pak Hengki ya? Apa $100 ya? Iya, pembeliannya dibatasi hanya $100 aja di itu. Jadi kata Pak Adi Jambi itu informasinya jadi sedang fokus ke bagian Amerika dan Eropa di core team itu. Nah, berarti nyambung ya dengan yang barusan Pak Indra Bayu kabarkan juga seperti itu, karena secara logika ya saya sudah banyak juga update informasi juga para duta GCP di sini, sempat juga itu langsung Ibu Dorisin yang mengabarkan gitu kampanye untuk pembelian PAI. Nah, saya rasa kenapa Big Core Team di bagian Asia itu diberikan batas maksimal sekarang pembelian PAI ya, artinya sudah tidak bisa membeli lebih banyak PAI lagi untuk di daerah Asia mungkin khususnya seperti itu, yaitu maksimalnya $100 karena informasi awal itu bebas itu ya waktu awal. Nah sekarang kan sampai dibatasi gitu $100 ya, tidak tahu mungkin kedepannya akan terus menurun, misalkan ada sampai di batasnya $50 dan seterusnya seperti itu, karena memang kalau diperhatikan itu nggak hanya di Indonesia saja pembelian PAI itu marak ya. Itu di bursa dibeli kembali oleh pioner khususnya di Asia, Cina, semua Filipina dan yang lainnya. Nah, artinya para pioner di daerah Asia ya, di benua Asia seperti itu sudah dirasa cukup mungkin untuk adopsi massalnya oleh Big Core Team, sehingga terjadilah opsi baru, yaitu bila mana ingin membeli PAI lebih besar lagi itu ada KYC lagi dari on-ramp money atau on-rapper ya. Bahkan semalam obrolan saya dengan Pak Adi Jambi di PIP group ya, itu harus bahkan mencantumkan nomor apartemen seperti itu ya, nomor rumah atau apalah ya, itu lebih rumit lagi gitu loh. Artinya kalau misalkan bagi pioner yang sudah sering beli, itu akan cukup kesulitan untuk lulus KYC untuk membeli lebih banyak PAI. Tapi yang saya tangkap dari yang disampaikan Pak Adi Jambi, mungkin ini bisa terjadi hal biasa bagi yang bukan pioner tapi aktif di bursa atau para trader ya, gitu, sehingga mereka tidak merasa cukup kesulitan untuk membeli. Artinya yang mungkin jatuhnya PAI ke exchange atau bursa ya, sehingga banyak yang tahu yang tadinya para trader itu tidak tahu ada koin PAI Network seperti itu ya, jadi bisa juga membeli. Nah, jadi yang bukan pioner nih khususnya yang di bursa ya, itu bisa melakukan dengan mudah. Tapi kalau misalkan sudah ikut nambang dan jadi pioner, terus juga memiliki P-Wallet, itu akan bukan dipersulit ya, gitu loh. Ini jangan sampai salah tafsir bahasanya ya. Jadi Big Core Team dan kebijakan yang diterapkan oleh on-ramp money atau on-rapper seperti itu ya menurut saya seperti itu. Karena untuk adopsi daerah Asia khususnya itu sudah dirasa cukup, sehingga merambak untuk lebih fokus lagi ke daerah Eropa dan Amerika, karena kita tahu beberapa tahun yang lalu pioner di sana nyaris tidak ada suaranya gitu loh. Nah sekarang kan sudah dari YouTuber Amerika juga, Nathan sering banget menginformasikan sekarang ya. Artinya kan kalau misalkan di Amerika ada seorang YouTuber yang juga mendukung GCP, bahkan sering diangkat langsung sama Ibu Doris gitu.
Artinya kan informasi soal P-Network dan GCP di Amerika juga sudah mulai rame. Seperti itu. Sehingga itu sangat memungkinkan untuk lebih banyak orang lagi mengenal P-Network dan GCP. Seperti itu aja tambahannya. Terima kasih Pak Bayu. Pak Bayu ikut grup WA yang mana ya? Tadi saya sudah bagikan linknya ke diskusi WA itu semuanya untuk ikut obrolan santai. Sering ikut obrolan santai kita ya, Mang Adun, Pak Bayu. Lama nggak nongol ini, udah berapa bulan ini baru naik lagi ya Pak Hengki. Itu loh, jarang. Mungkin beliau aktif di Twitter. Cuman kan seperti tadi disampaikan saat ini lagi ada kesibukan Pak Hengki. Begitu, dan mungkin beliau itu memang tidak terhubung di grup WhatsApp atau grup Telegram yang ada Duta GCP-nya seperti itu. Oh.